Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya, kita bahas mengenai unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Pada umumnya bentuk kata tugas selalu tetap, tidak bisa mengalami perubahan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gramatikal? Dan apa yang dimaksud dengan makna leksikal? Makna gramatikal adalah jenis makna kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, di mana proses gramatikalisasi ini terdiri atas yang pertama pengimbuan, reduplikasi, pemajemukan. Contoh, misalkan ada kata jalan, mengalami proses gramatikalisasi yang pertama pengimbuan, yaitu jalan, jalanan. Kalau makna leksikal itu berarti jalan. Lalu untuk makna gramatikal, jalanan maknanya sudah beda. Lanjut lagi yang reduplikasi, jalan-jalan maknanya beda lagi dengan kata jalan. Ada lagi pemajemukan, jadi artinya itu menjadi banyak macam. Dari kata jalan tersebut, makna pemajemukannya yaitu jalan keluar, seperti itu. Jadi makna leksikal itu tadi, makna leksikal adalah kata yang mempunyai makna dasar atau makna asli, atau biasanya itu makna yang ada di dalam kamus. Lanjut yang kedua, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya berperan aktif sebagai pelaku yang melakukan suatu perilaku. Karena subjeknya berperan aktif sebagai pelaku, maka objek pada kalimat ini pun berperan sebagai korbannya. Adapun predikat pada kalimat ini difungsikan sebagai keterangan perilaku yang dilakukan oleh subjeknya. Ciri-ciri dari kalimat aktif. Yang pertama, subjeknya berperan sebagai pelaku. Predikat berupa kata kerja, biasanya memper, ber. Dapat diubah menjadi kalimat pasif, mempunyai pola SPO atau juga SP. Jenis-jenis kalimat aktif. Kalimat aktif transitif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif? Kalimat yang merupakan kalimat aktif yang mesti melibatkan unsur objek di dalamnya. Kalimat ini mempunyai sejumlah ciri khas, antara lain mesti melibatkan unsur objek di dalamnya, berpola SPO, dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Lalu, kalau yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif, merupakan kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai penggantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Kalimat aktif ini mempunyai sejumlah ciri, di antaranya tidak memerlukan unsur objek, berpola SPPL atau SPK, tidak dapat diubah ke dalam kalimat. Contoh kalimat aktif transitif. Contoh yang pertama, Ani memasak sayur bayam. Jadi Ani sebagai subjek, memasak itu predikat, sayur bayam objek. Jono mendayung perahu. Ferdi mengendari motor barunya. Ayah menduduki kursi goyang. Lanjut lagi pada kalimat aktif transitif. Di sini kalimat, ingat ya, kalimat aktif transitif itu kalimat yang tidak memerlukan keberadaan objek. Contoh, Adi bermain dengan gembira. Adi di sini subjek, bermain predikat, dengan gembira adalah pelengkap. Ardi bertanya di dalam kelas. Ardi sebagai subjek,
bertanya predikat di dalam kelas itu adalah keterangan. Lanjut lagi. Ani menangis terseduh-seduh. Agus berlari sangat kencang. Sekarang yang kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Ciri dari kalimat pasif. Subjek pada kalimat pasif dikenakan pekerjaan. Contoh, kue dibuat oleh Siti. Tugasnya dikerjakan Firman di perpustakaan. Pada unsur predikat biasanya diberi imbuhan di, terkean, atau terkan. Contoh, sepeda dikendarai Jono. Air itu terminum oleh Agus. Kami kelelahan menunggunya. Lalu, objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif. Oleh-oleh dibawa ayah. Buah dibeli Agus di pasar. Selanjutnya, biasanya ditandai dengan adanya kata oleh, meskipun kata oleh ini bisa dihilangkan, tidak merubah makna pada kalimat tersebut. Contoh, televisi ditonton oleh Siti. Sayuran itu dipetik. Unsur berikutnya yaitu kalimat tunggal atau sering disebut sebagai simpleks, dan kalimat majemuk sering juga disebut sebagai kalimat kompleks. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Jadi di sini kalimat tunggal itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat saja. Kalimat tunggal hanya terdiri dari satu klausa. Apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari predikat, baik diikuti oleh subjek, objek, pelengkap, dan keterangan atau tidak. Klausa ditandai dengan keberadaan predikat sebagai unsur wajib. Jadi di sini yang wajib predikat dan subjek. Contoh, siswa berdiskusi. Harga buku itu Rp20.000. Pola kalimat tunggal yaitu SP, SPO, SPOK. Subjek, apa sih yang dimaksud dengan subjek? Kata yang menyatakan sebagai pelaku. Predikat, kalau predikat itu kata yang menyatakan apa yang sedang ia lakukan atau bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Objek atau makhluk yang terlibat dalam aktivitas. Keterangan menyatakan kejadian tersebut terjadi saat di mana atau kapan. Contoh, ibu memasak air di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak predikat, air objek, di dapur keterangan. Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua pola dasar atau lebih, atau dua klausa atau lebih. Contoh, ibu berjalan ke pasar, ayah pergi ke kantor, sedangkan adik pergi ke sekolah. Ibu sebagai subjek, berbelanja predikat, ke pasar keterangan, ayah subjek, pergi predikat, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 subjek dan 3 predikat. Oleh sebab itu dikatakan kalimat majemuk. Lalu kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang setara atau sederajat kedudukannya. Atau mudahnya, kalau Bapak bilang itu polanya sama atau polanya mirip dalam satu kalimat. Contoh, Ukmar pergi ke pasar, Ririn pergi ke sawah, sedangkan si Rob pergi ke sekolah. Di sini Ukmar pergi ke pasar, subjek, predikat, keterangan. Sama halnya Ririn pergi ke sawah. Ririn subjek, pergi itu predikat, ke sawah keterangan, sama. Jadi keterangan pola kalimatnya sama, SPK. Oleh sebab itu dikatakan sebagai kalimat majemuk setara. Danis anak yang rajin, tetapi adiknya
Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat yang kedudukannya tidak setara, yaitu kalimat yang satu menjadi bagian dari kalimat yang lain. Kalimat majemuk bertingkat pengganti subjek, kalimat majemuk bertingkat pengganti predikat, kalimat majemuk bertingkat pengganti objek, kalimat majemuk bertingkat pengganti keterangan. Contoh, Ani sedang belajar ketika ayahku pulang. Jika aku mendapatkan ranking 1, aku akan mendapat laptop baru. Sekarang lanjut pada kalimat majemuk campuran. Adalah kalimat yang merupakan hubungan antara majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adikku. Sekarang lanjut pada unsur kebahasaan selanjutnya, nomina atau kata benda. Adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jenis kata benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata benda sebagai dasar, yaitu suatu kata yang menunjukkan identitas asli atau nyata dari suatu objek atau benda yang tidak dapat dijabarkan atau diuraikan lagi ke bentuk yang lain. Contoh, radio, televisi, buku, gelas, piring, meja, dan lain-lain. Lalu ada lagi kata benda turunan. Adalah suatu kata yang terbentuk berdasarkan dari proses pengimbuan atau afiksasi, baik itu dengan kata maupun afik. Misal, verb ditambah an, minum tambahan minuman, lalu imbuhan pe tambah verb, pe ditambah kerja menjadi pekerja, pe plus marah, pemarah. Lanjut pada ciri-ciri nomina. Yang pertama, dapat diperluas dengan kata penghubung yang dan diikuti dengan kata sifat. Contoh, sepeda yang cantik. Ciri yang berikutnya, menduduki sebuah jabatan pada kalimat sebagai subjek dan objek. Contohnya, Aisyah membeli sayur bening. Jadi di sini Aisyah dan sayur bening. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata bilangan tentu atau taktif dan kata bilangan tak tentu atau tak taktif. Ini yang taktif, contohnya 1/2 ke 7. Lalu yang tak taktif, contohnya beberapa, seluruh, banyak, bagian, segenap. Kata bilangan taktif ialah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kata bilangan taktif terbagi menjadi dua, yaitu kata bilangan utama, kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat itu kata bilangan yang melambangkan urutan, contoh pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara itu kata bilangan utama sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kata bilangan penuh. Kata bilangan penuh yaitu kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kata bilangan pecahan, contohnya 1/2, 1/4. Kata bilangan gugus, kata bilangan yang digunakan untuk menyebutkan kelompok jumlah satuan. Contoh, 1 gros itu sama halnya 144 buah. 1 losin sama halnya 12. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu konjungsi koordinatif dan subordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan kata penghubung
untuk menghubungkan dua atau lebih unsur kalimat yang setara kedudukannya. Jadi mudahnya itu polanya sama, misal menggunakan SPO, kalimat lainnya juga menggunakan SPO, tentunya dihubungkan dengan konjungsi. Kalimat yang dibentuk disebut kalimat majemuk setara. Contoh konjungsi koordinatif yang bermakna penambahan, yaitu menggunakan konjungsi dan. Pendampingan menggunakan konjungsi serta. Pemilihan menggunakan konjungsi atau. Perlawanan menggunakan konjungsi sedangkan padahal. Pertentangan tetapi namun. Contoh kalimat menggunakan konjungsi koordinatif. Dedi dan Jono sedang belajar bersama. Nah, di sini konjungsi yang digunakan penambahan. Dedi dan Jono menggunakan konjungsi dan. Angga serta adiknya rela bekerja untuk membantu ibunya. Hartono ingin membeli motor sedangkan uangnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tono ingin bermain ke rumah temannya tetapi ibunya melarang. Selanjutnya konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan kata penghubung untuk menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak setara atau tidak sama. Konjungsi membentuk anak kalimat yang jika digabung dengan induk kalimat akan membentuk kalimat majemuk bertingkat. Contoh konjungsinya: menyatakan tujuan, itu menggunakan konjungsi supaya, agar, biar. Menyatakan syarat, konjungsinya bila, jika, kalau, jikalau. Menyatakan waktu, konjungsi yang digunakan sejak, ketika, saat, semenjak, sewaktu, selama, sesudah, setelah, sebelum, sampai, hingga. Menyatakan pengandaian, konjungsi yang digunakan seandainya, seumpama, andaikan, umpamanya, sekiranya. Menyatakan alat, konjungsi yang digunakan dengan, tanpa. Menyatakan hasil, konjungsi yang digunakan sehingga, sampai, maka. Menyatakan sebab, konjungsi yang digunakan karena, sebab, oleh karena, oleh sebab. Menyatakan pembandingan, konjungsi yang digunakan ibarat, seperti, seolah-olah, seakan-akan, daripada, sebagaimana, alih-alih, laksana. Menyatakan konsensif, konjungsi yang digunakan biarpun, walaupun, kendati, sungguh pun, sekalipun. Menyatakan atributif, konjungsi yang digunakan yang. Menyatakan cara, konjungsi yang digunakan dengan, tanpa. Menyatakan perbandingan, konjungsi yang digunakan sama, bla bla bla, dengan. Lebih, bla bla bla, dari atau daripada. Contoh kalimat menggunakan konjungsi subordinatif. Yang pertama, Ria tidak ingin bangun terlambat agar tidak terlambat datang ke sekolah. Contoh selanjutnya, Rino sudah menjadi guru selama 10 tahun. Contoh selanjutnya, ia tidak mau menuruti nasihat ibunya sehingga ibunya marah. Berikutnya, Anita lebih baik menuruti nasihat ibunya daripada menuruti kata-kata teman-temannya. Contoh berikutnya, Amir ingin memberi modal usaha kepada Renaldi karena ia ingin membalas budi kepadanya. Nah, sampai di sini untuk pembahasan dari unsur kebahasaan, teks laporan percobaan. Silakan kalian aplikasikan dengan teks laporan percobaan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.